Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pada sahabat sekalian. Kembali kita lanjutkan pelajaran kita malam hari ini tentang mengenali kesehatan kita. Baik, saya akan lanjutkan tentang mengulang sebenarnya ya, bukan melanjutkan. Harapannya adalah bagi yang member baru bisa kemudian memahaminya. Bagi yang berlama lama silahkan mengingat-ingat kembali. Semoga dengan itu kita bisa mengenali kesehatan kita, kemudian kita bisa pula mencari solusinya. Yaitu apa yang paling banyak dibahas di HPA itu adalah hand diagnosis. Part 1 ya, diagnosa tangan dasar. Jadi diagnosa tangan ini tidak mutlak presisinya. Jadi mungkin dia hanya sekitar 60%, tetapi sudah bisa memberikan gambaran dugaan-dugaan kita tentang apa yang kemungkinan terjadi kepada tubuh kita, suspek istilahnya ya. Sehingga kalau kita mendapatinya insya Allah 60% ada gangguan di dalam tubuh kita. Jangan khawatir, ini bukan ramal, ini bukan nujum ya, sehingga antum akan jatuh syirik, tidak. Tapi ini adalah mempelajari perubahan saraf telapak tangan yang kemudian menyebabkan berbagai macam perubahan-perubahan yang lain, baik itu bentuk maupun warna pada telapak tangan kita yang ada hubungannya sama saraf-saraf yang lain, sehingga kita bisa menduga dari masalah itu adalah tentang ada kelemahan atau penyakit apa di dalam tubuh kita. Nah, yang pertama ini diagnosa gampangannya tangan itu kita bagi dua. Yang pertama adalah diagnosa warna, yang kedua adalah diagnosa bentuk. Nanti yang ketiga ada lain-lain lagi, ada yang tidak bisa diklasifikasikan karena apa namanya itu acak ya. Tapi insya Allah kita akan bahas pelan-pelan. Yang pertama dulu tentang diagnosa warna. Jadi perhatikan rumusnya tentang warna itu adalah HPA. BK. HPA bikin kaya insya Allah. Ya, antum nggak usah khawatir kalau di sini insya Allah kalau antum serius ya sehat insya Allah efek sampingnya adalah bisa kaya. Bisa menghasilkan 10 juta kalau antum mau. Insya Allah. Nanti akan kita bahas juga itu bab di strategi marketing plan insya Allah ya. Ya, tetapi HPA BK, HPA bikin kaya. H yang pertama adalah hitam. Bentuknya biasanya adalah pada ruas-ruas ini jari sama garis tangan. Orang bilang garis ramal, tapi kita tak mengenal namanya ramal ya. Jadi ini biasanya adalah hitam, berwarna hitam. Garis-garis yang buat dikir ini loh ya, buat dikir ini dan garis-garis telapak tangan, warnanya hitam. Bandingkan dengan warna dasar telapak tangannya sendiri, jangan orang lain ya. Ya ini kasihan yang kulitnya hitam nanti marah. Wah, aku hitam dipakai contoh gitu kan. Itu enak aja yang putih gitu kan. Nah, saya pernah di sedikit digondokin orang gitu kan gara-gara mengatakan begitu karena pas betulan pesertanya kulitnya hitam saya putih gitu kan. Enggak ya. Tapi diri sendiri kalau bedanya garis-garis ini warnanya terlalu hitam mencolok dibandingkan telapak tangan dasar warna dasar telapak tangannya sendiri itu berarti indikasinya ada taksin atau racun ya terutama di usus besarnya. Nah, maka solusinya ketika ada racun ini, gejalanya dulu ya, maaf ya, gejalanya biasanya ngantukan, cepat lelah, kadang-kadang ada asma, mudah sakit kepala. Maka solusinya adalah apa? Colon cleansing. Colon cleansing yang pertama adalah dengan HTA, pelawas, dan 7 angin. 5 pagi, 5 siang, dan 5 malam. Ya, kalau colon cleansing herba ini tidak ada, ya gunakan antirak. Ya, insya Allah. Kalau antirak nggak ada HGA, tapi HGA butuh agak lebih lama karena dosisnya kecil ya. Nah, itu hitam. Yang kedua P, putih. Bentuknya biasanya ada percak-percak putih tersebar rata di antara telapak tangan. Jadi tangan kita warnanya mungkin agak kemerahan ya, tapi ada bercak-bercak kayak putih tidak rata gitu kan. Nah, itu indikasi adalah ketidakseimbangan angin dalam tubuh. Angin ada 3 di dalam tubuh, angin darah, angin sendi, dan angin usus. Yang paling berbahaya itu adalah angin usus karena ia bisa naik dibawa oleh darah kemudian mengenai jantung. Orang bilang adalah angin duduk, itu berbahaya. Ya, kapan-kapan kita bahas tersendiri tentang itu ya. Angin ini adalah angin. Ya. Jadi ada keseimbangan angin. Nah,
tanda-tandanya biasanya mudah mudah bersin, ya, mudah sakit kepala juga, mudah nyeri tulang, mudah greges, dan tubuh banyak mengeluarkan LPG, liquid personal gas, ya, alias itu ya, alias itu. Itu tanda-tanda ketidakseimbangan angin. Maka solusinya adalah pertama bisa minum kopi radik merah, itu ya, bisa. Atau kopi radik apapun insya Allah ya. Kalau nggak ada kopi radik bisa menggunakan herba 7 angin. Ya itu P. Yang ketiga A, abang. Itu bahasa Jawa. Maksudnya adalah merah. Biasanya telapak tangan merah sekali dari ujung jari sampai sampai dasar telapak tangan. Nah, ketika telapak tangan saja yang merah sampai ujung jari itu indikasi masalah kelemahan perut. Perutnya ada masalah. Orang yang mau kena usus buntu biasanya begitu. Ya. Nah, solusinya dengan apa? Dengan minum MPH atau kopi radik, ya, atau herba 7 angin. Tapi kalau jari-jarinya yang merah, telapak tangannya bisa merah bisa tidak, tapi kemudian montok ujungnya sambil kayak berminyak mengkilat, itu tandanya kolesterol tinggi. LDL-nya LDL-nya tinggi, ya. Maka solusinya adalah menggunakan si omega squat atau minyak zaitun atau pula HGH, gitu ya. Nah, itu tentang merah. HPA. B, biru. Bentuknya adalah urat-urat tangan yang mulai muncul, ya. Indikasinya adalah apa? Jika warnanya adalah biru keungu-unguan, itu artinya adalah ada masalah kurang oksigen. Alergi, asma, ya. Tapi kalau warna hijau itu kurang oksigen. Jadi coba kalau antum stres nanti akan muncul urat-urat darah berwarna hijau di seluruh telapak tangan ini. Tetapi kalau yang muncul hanya di bawah ibu jari pada pergelangan tangan itu adalah sinusitis. Ya. Nah, solusinya apa? Kalau sinusitis pakai Cosinium atau Habatus Sauda soft gel, ya. Tapi kalau asma juga pakai Habatus Sauda soft gel, bisa pakai HGH. Ya. Kalau stres ya bisa pakai HGH, bisa pakai si omega squat atau radik IQ. Inilah insya Allah, subhanallah. Enak sekali ya. Itu B, biru. Nah, yang terakhir adalah K, kuning. Bentuknya telapak tangan warnanya pucat, kuning, dan cenderung keras, dan kalau di situ panas. Itu indikasinya livernya sangat panas. Bisa orang kena hepatitis, bisa kena radang liver, bisa kena fatty liver, bisa. Biasanya begitu. Ya, terutama kalau livernya jadi parah. Maka solusinya adalah dengan minum teh pegagan. Bisa disinergikan dengan bajagah bisa ya. Teh pegagan yang insya Allah bisa mendetoks itu. Ya. Nah, itu Allah seputar tanda-tanda penyakit tahap 1 yang bisa kita kenali. Silakan praktekkan. Jangan sampai terlambat. Kalau bisa seluruh teman-teman kita, seluruh saudara kita, handetolan kita mengerti tentang ini. Sehingga kita bisa melakukan preventif daripada menunggu datangnya sakit. Insya Allah bismillah. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.